Sabtu Minggu ini kita selesaikan pasar gede. Kalau pasar Klewer ini yang paling penting itu ini satu, pedagangnya antusias semua. Saya suka gaya kerja Gibran. Ditulis oleh Jaya Surbakti dari siwa.com. Dengan penampilan santai dia tetap fokus, hanya mengenakan jaket tanpa embel-embel kepejabatan, tapi jelas urusannya adalah kerjaan. Dia bersama Wakil Wali Kota Solo menyusuri satu demi satu pasar di Solo guna memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 buat pedagang pasar tradisional. Saya suka target pertama Gibran langsung menyasar penyelesaian vaksinasi para pedagang. Ini menandakan dia tidak terkekang dengan kebiasaan kepala daerah lain yang sebagian melupakan sasaran vaksin kepada para pedagang pasar tradisional. Padahal pusat kegiatan ekonomi suatu daerah salah satunya ada di sana. Kesan pertama ini Gibran sepertinya langsung fokus pada dua hal sekaligus, pengendalian COVID-19 dan ekonomi yang sehat. Ada kepala daerah lain yang sering merasa terpaksa harus memilih satu di antara dua, kesehatankah atau ekonomi. Padahal kedua ini sebenarnya harus dianggap utama secara bersama-sama. Jangan sampai karena memilih kesehatan belum tentu didapat, ekonomi malah babak belur. Dia menanyai beberapa pedagang yang baru divaksin, sakit tidak? Ada keluhan apa? Tidak terasa itu mas, jawab beberapa orang pedagang secara serempak. Wali kota kok dipanggil mas? Tapi tidak ada ganjalan tuh di wajah Gibran. Bahkan sebelumnya dia sudah sampaikan manggil apa saja boleh, Pak boleh, Mas boleh, Gibran juga boleh. Humble, sederhana dan sepertinya akan dekat dengan rakyat. Itu sih kesan yang kuat terasa. Walau nanti bagaimana selanjutnya perlu pembuktian beberapa tahun ke depan. Tapi minimal sebagai anak muda yang tidak ribet dengan tetek bengek aksesoris pejabat, dia tidak terkungkung pada kebiasaan pejabat yang pada umumnya langsung berjarak dengan rakyat begitu dia dilantik. Bahkan ada yang langsung menutup balai kota setelah dia dipercaya mendapatkan jabatan. Di negeri ini sudah tidak banyak pemimpin yang seperti ini, bisa dihitung dengan jari. Padahal sebenarnya pemimpin yang standar itu begini, bukan keistimewaan tapi standar. Hanya saja karena sudah jarang yang melakukannya jadi dianggap istimewa. Pun baginya tidak ada hari jeda untuk bekerja. Tidak Sabtu, Minggu atau hari libur sekalipun. Sepertinya dia tidak akan menggunakannya sebagai waktu untuk beristirahat. Ini hari Sabtu, dia dilantik hari Jumat kemarin, tapi baginya ini sudah hari kerja kedua. Padahal secara protokol seharusnya hari kerja pertamanya baru akan dimulai hari Senin lusa. Tidak berhenti di pemantauan vaksinasi pedagang pasar tradisional, vaksinasi untuk kalangan lansia pun sudah dalam jadwal juga. Senin lusa sepertinya mereka akan mulai divaksin, karena pendaftaran online sudah dilakukan sebelumnya. Bukan cuma hari kedua, keadaan ini mulai sejak hari pertama kemarin. Setelah selesai dilantik sebagai wali kota Solo, Gibran langsung singgah di rumah dinas Loji Gandung untuk mengganti pakaian dinas upacara yang ia pakai saat pelantikan dengan kaos berkerah bergambar pahlawan. Dia kemudian langsung meluncur ke beberapa pasar dan simpang joglo untuk memastikan persiapan pedagang menjalani vaksinasi yang dilaksanakan hari ini. Selesai sholat Jumat, dia langsung meluncur lagi meninjau perkembangan revitalisasi Pasar Legi. Lalu setelah itu menuju simpang 7 joglo untuk mengecek kemacetan yang rencananya akan dibangun rel layang. Ini mungkin satu PR buat Gibran, karena menurut Kepala Dinas PU Kota Solo, pembangunan flyover di simpang itu sangat sulit. Sesulit apa? Saya yakin Gibran bisa menjawabnya kelak. Terus terang saya pribadi awalnya berharap Gibran ini tidak mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Bukan saya tidak percaya kemampuannya, hanya saya takut ada unsur nepotisme yang hadir di sana tanpa disadari. Selain itu, saya khawatir keberadaannya menjadi peluru tembak musuh-musuh Jokowi untuk menyerang pemerintah pusat. Tapi dengan melihat cara kerjanya yang begitu profesional dan sepenuh hati, saya kira bisa mengesampingkan semua kekhawatiran itu. Bahkan sekarang saya menjadi sangat suka melihat gaya dan budaya kerjanya. Semoga Solo akan menjadi kota yang luar biasa juga ke depannya dan memberikan dampak positif baik langsung ataupun tidak langsung kepada kota-kota lainnya di Indonesia. Sudah waktunya Indonesia maju dan memilih pemimpin yang merakyat. Berdiri di bawah haribaan Ibu Pertiwi. Di sanalah kita melihat bahwa mereka bisa lebih besar dari kepemimpinan Jokowi. Gibran akan lebih besar dari Joko Widodo. Ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Setelah dilantik jadi wali kota Solo kemarin bersama calon ibu negara selfie, calon presiden Gibran Raka Buming Raka langsung lepas baju dinas dan turun belusukan ke pasar-pasar Solo. Dan harapan seorang bapak yang menginginkan anaknya lebih besar dari dirinya ada di depan mata. Gibran terlihat sebentar lagi akan menjadi sosok yang menyejahterakan Solo. Surakarta yang bukan ibu kota akan dijadikan sebuah tempat yang maju, sejahtera dan semakin manusiawi. Orang-orang yang bisa melihat apa yang sulit dilihat mengatakan bahwa pemimpin lahir dari kesulitan. Tampuk kepemimpinan di Indonesia harus lahir dari orang-orang yang pernah susah dan berjuang bersama-sama rakyat. Sehingga apa yang menjadi kesulitan rakyat ke depannya bisa dipikirkan secara detail.
Jangan harap hal itu dari Prabowo atau Anies atau residu politik lainnya. Prabowo itu terlahir sebagai anak orang kaya, sekolah bertahun-tahun di luar negeri, gak paham sama kondisi masyarakat Indonesia yang jumlahnya 250 juta lebih. Anies ini juga orang keturunan yang gak paham nasionalisme, dan kelihatannya mereka berdua menghalalkan banyak cara untuk jadi pemimpin. Pemimpin bangsa ini tidak bisa diambil dari orang-orang seperti itu. Mereka setidaknya harus memahami seluk-beluk dari kebutuhan masyarakat, sehingga rakyat Indonesia ditinggikan, bukan malah direndahkan dengan pembodohan. Gibran adalah sosok yang cocok untuk memimpin bangsa Indonesia. Dia memiliki jiwa ayahnya. PDIP harus mengusung politik ini. Mungkin banyak yang mengatakan Gibran itu pencitraan saja. Banyak yang menyaksikan keberadaan dirinya, politik dinasti keluarga dan sebagainya. Izinkan saya mengatakan bahwa itu sama sekali bukan jadi karakter Jokowi dan keluarganya. Gibran tidak begitu. Yang begitu itu AHY. Gibran memulai karir politiknya dengan bersih. Terpilih jadi wali kota Solo lewat jalur demokrasi, bukan dicabut karir militernya lalu gagal. Gibran sepertinya percaya dengan kepercayaan orang Indonesia kuno yang memiliki pandangan bahwa jika kita menjalankannya dari bawah, menanjak dengan benar, maka akan sampai ke puncak. Alon-alon asal kelakon. Jangan alon-alon sambil klakson. Ini adalah bijaksananya masyarakat Jawa dan Indonesia. Jangan terlalu bernafsu, tidak perlu sampai halalkan segala cara. Sampai fitnah orang, Jokowi dan Ahok jadi korban fitnah Pilpres dan Pilkada DKI Jakarta. Jokowi difitnah PKI, Ahok difitnah menista agama. Ahok kalah, untung Jokowi menang. Garis tangan Jokowi membawanya kepada kursi kepemimpinan. Mungkin Gibran bisa menjalankan tugasnya dengan baik selama 5 tahun dulu, atau kalau perlu tidak sampai 5 tahun, Solo sudah bisa maju semaju-majunya. Setelah itu Gibran bisa melakukan kampanye dengan santai, perlahan namun pasti meyakinkan rakyat Indonesia bahwa jika dia terpilih, visi Indonesia melesat maju bisa dilanjutkan. Saat ini kita tahu bahwa standar sudah diset setinggi-tingginya oleh Presiden Joko Widodo. Rakyat sudah melihat, merasakan dan menikmati kepemimpinannya. Banyak orang sudah gundah gulana melihat masa depan Indonesia di tahun 2024. Karena sistem negara ini hanya 2 periode, siapa penerus? Jokowi sudah kadung disayang rakyat Indonesia, benchmark sudah sangat tinggi. Siapa penerusnya? Sampai saat ini masih belum jelas. Tapi yang jelas Anies dan Prabowo pasti harus gagal. Entah Gibran atau Ganjar, dua-duanya cocok jadi presiden dan wakil presiden. Sudah waktunya Indonesia dipimpin oleh mereka, karena sesuai dengan Wangsit Siliwangi, mereka yang menjadi pemimpin harus berdiri di atas kepala banteng. Sudah waktunya Indonesia maju dan memilih pemimpin yang merakyat, berdiri di bawah haribaan Ibu Pertiwi. Nggak dibela sama KPK, tapi tidak bisa dicari-cari kesalahannya sama KPK. Indonesia butuh sosok seperti Gibran, Ganjar, dan berbagai tokoh politik yang bersih. Dan ketika eksklusifnya diisi oleh kader PDIP, eksekutif diisi oleh kader PSI, dan legislatifnya diisi oleh orang seperti Edi Hiari, di sanalah kita melihat bahwa mereka bisa lebih besar dari kepemimpinan Jokowi. Percayakah? Saya percaya.